Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 8920 50058 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial dan dosen pengampu yaitu Bapak Imhar MM semester 5. Kita akan membahas tentang sistem ekonomi di Indonesia. Pengertian sistem ekonomi yaitu mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Suatu organisasi yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Perangkat kelembagaan, lembaga ekonomi formal atau informal, cara kerja, norma, pengaturan atau hukum, dan sebagainya, bagian dari sistem sosial yang menentukan jawaban atas pertanyaan apa atau what, barang dan jasa yang akan dihasilkan, bagaimana atau how, menghasilkannya, dan untuk siapa forum barang tersebut dihasilkan. Suatu kumpulan dari mekanisme dan lembaga ekonomi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Elemen-elemen dalam sistem ekonomi yaitu unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. Lingkungan sumber daya alam atau SDA, dan sumber daya manusia atau SDM, sumber daya kapital atau SDK, dan sumber daya teknologi atau SDT. Fungsi elemen sistem ekonomi. Fungsi-fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, regulasi hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan fungsinya. Tujuan sistem ekonomi. Tujuan sistem ekonomi suatu negara pada umumnya meliputi 4 tugas pokok, yaitu yang pertama menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, dan investasi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional atau PN di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Perbandingan sistem-sistem ekonomi. Yang pertama, berdasarkan yang mengatur mekanisme. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando atau terpimpin. Yang kedua, berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis atau liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin atau the invisible hand yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian adalah mencari laba. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno
atau disebut hedonisme. Kebaikan-kebaikan kapitalisme lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Pola produksi atau aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Kelemahan-kelemahan kapitalisme yaitu tidak ada persaingan sempurna, tidak ada persaingan tidak sempurna, dan persaingan monopolistik. Selanjutnya, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis atau komando adalah sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Selanjutnya, kelebihan sosialisme. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Pola produksi atau aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme masyarakat sosialis. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah dan memudahkan pengawasan. Tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin karena distribusi dilakukan oleh pemerintah. Mudah melakukan pengaturan terhadap barang atau jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Lalu kelemahan sosialisme, yaitu teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, maka kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandek. Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya, kurangnya variasi dalam memproduksi barang karena terbatas pada ketentuan pemerintah. Tidak ada insentif untuk kerja keras, maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik. Prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi atau Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran atau mixed economy adalah perpaduan antara sistem ekonomi kapital atau liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Permasalahan-permasalahan ekonomi dapat diatasi oleh pemerintah atau pemerintah dengan swasta. Masalah ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan dapat diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Ciri-ciri ekonomi campuran. Kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Interaksi ekonomi terjadi di pasar. Persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan. Adanya campur tangan pemerintah. Alasan perlunya campur tangan pemerintah mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi, mencegah organisasi buruh atau gabungan menekan pengusaha dalam menentukan harga barang. Sumber-sumber daya dikuasai oleh negara. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Hak milik swasta atau masyarakat individu
atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.